Dalam gelombang geopolitik global yang terus bergerak, Indonesia tampaknya sedang mempersiapkan langkah besar untuk mengubah peta energi di Asia Tenggara. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, Indonesia telah lama bergantung pada impor bahan bakar olahan dari negara tetangga, terutama Singapura. Namun, kini ada angin perubahan yang berhembus kencang. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sedang merencanakan proyek kilang minyak terbesar di Asia, sebuah langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemandirian energi, tetapi juga untuk menantang dominasi Singapura dalam bisnis kilang minyak di kawasan ini. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memproduksi sekitar 348.000 barel minyak per hari, sementara kebutuhan pasar dalam negeri mencapai 5 juta barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor minyak dalam jumlah besar setiap harinya. Namun, impor ini tidak lagi dipandang sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah Indonesia kini serius dalam mewujudkan mimpi besar, membangun kilang minyak raksasa yang tidak hanya akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi pusat ekspor minyak olahan ke negara-negara lain. Kilang ini diharapkan akan melampaui kapasitas dan teknologi kilang minyak Singapura yang selama ini menjadi raksasa di industri ini meskipun tidak memiliki sumber minyak sendiri. Bayangkan, selama ini Singapura telah meraup keuntungan besar dari bisnis kilang minyak, sementara Indonesia sebagai negara penghasil minyak justru harus membeli kembali minyak olahan dari Singapura. Ironi ini kini menjadi pendorong utama bagi Indonesia untuk mengambil alih kendali atas sumber daya energinya sendiri. Proyek kilang minyak ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari rencana serius pemerintah untuk mencapai kemandirian energi. Tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barel karena kita impor sekitar 1 juta barel per day. Tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sehingga ini menjadi pemerataan. Kilang ini akan dibangun di Pulau Pemping, lokasi yang strategis karena dekat dengan Singapura. Pilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Selain sudah memiliki infrastruktur pendukung seperti pipa gas, Pulau Pemping juga memungkinkan distribusi bahan bakar yang lebih efisien ke seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga. Proyek ambisius ini membutuhkan investasi sekitar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 204 triliun rupiah. Namun, manfaat yang diharapkan jauh lebih besar. Kilang ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak, tetapi juga diperkirakan akan menghemat hingga 182 juta barel minyak per tahun, senilai 11,7 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, proyek ini akan menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang, dengan perkiraan 63.000 pekerjaan langsung dan 315.000 pekerjaan tidak langsung. Ini adalah langkah besar menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa pada tahun 2030, negara ini tidak lagi perlu mengimpor minyak. Target ini bukanlah mimpi belaka, melainkan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kilang minyak, tetapi juga pada pengembangan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipa yang akan menjadi cadangan energi strategis untuk 30 hari. Kita mendorong untuk membangun refinery. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai cadangan dan minyaknya langsung dari kita. Dan ini butuh investasi besar. Makanya dalam hilirisasi, salah satu proyek yang kita akan dorong untuk kita melaporkan kepada Presiden adalah storage untuk BBM dan refinery-nya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap fluktuasi pasar global. Namun, proyek ini bukan tanpa tantangan. Pembangunan kilang minyak raksasa membutuhkan tidak hanya investasi besar, tetapi juga komitmen politik yang kuat. Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan investor asing dan lokal, tetapi juga menegaskan bahwa proyek ini tidak akan sepenuhnya bergantung pada modal asing. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya dalam negeri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya tentang kemandirian energi, tetapi juga tentang keadilan ekonomi dan kedaulatan nasional. Kilang minyak ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, industri kilang minyak dan gas terhubung dengan 93 sektor ekonomi pendukung dan 183 sektor ekonomi pengguna. Artinya,
pengembangan kilang minyak akan memiliki dampak luas pada perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkuat nilai rupiah. Proyek ini adalah simbol kebangkitan Indonesia. Setelah puluhan tahun bergantung pada Singapura, kini saatnya bagi Indonesia untuk berdiri tegak dan mengambil alih kendali atas sumber daya energinya sendiri. Ini bukan hanya tentang minyak, tetapi tentang harga diri bangsa. Dengan membangun kilang minyak terbesar di Asia, Indonesia mengirim pesan kepada dunia. Kami siap menjadi pemain utama dalam peta energi global. Proyek kilang minyak raksasa Indonesia ini tidak hanya membawa dampak besar bagi negeri sendiri, tetapi juga akan mengirim gelombang perubahan ke Singapura yang selama ini menjadi pusat penyulingan dan distribusi minyak terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Bagi Singapura yang tidak memiliki sumber minyak mentah sendiri tetapi telah membangun industri kilang minyak yang canggih dan efisien, kehadiran pesaing baru seperti Indonesia bisa menjadi tantangan serius. Singapura mungkin akan kehilangan sebagian pangsa pasarnya, terutama dalam hal ekspor minyak olahan ke Indonesia yang selama ini menjadi salah satu konsumen utamanya. Selain itu, posisi strategis Singapura sebagai hub energi regional juga bisa tergoyahkan jika Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan energinya sendiri dan bahkan menjadi eksportir minyak olahan. Dalam menghadapi perubahan ini, Singapura kemungkinan akan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mempertahankan posisinya. Pertama, mereka mungkin akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas kilang minyak yang sudah ada, sambil terus berinvestasi dalam teknologi terbaru untuk memastikan bahwa produk mereka tetap kompetitif. Kedua, Singapura bisa saja mencari cara untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia, misalnya melalui investasi bersama atau kemitraan strategis dalam proyek-proyek energi. Ketiga, mereka mungkin akan diversifikasi portofolio energinya dengan fokus pada energi terbarukan atau industri petrokimia bernilai tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis kilang minyak tradisional. Singapura juga mungkin akan memanfaatkan keunggulannya dalam hal infrastruktur logistik dan keuangan untuk tetap menjadi pusat perdagangan energi global, meskipun dengan peran yang mungkin sedikit berubah. Dengan demikian, proyek kilang minyak Indonesia bukan hanya tentang kemandirian energi, tetapi juga tentang menggeser dinamika kekuatan di kawasan. Singapura, sebagai negara yang selalu adaptif dan inovatif, pasti akan merespons dengan strategi yang matang. Namun, satu hal yang pasti, persaingan ini akan membawa perubahan besar, tidak hanya bagi Indonesia dan Singapura, tetapi juga bagi seluruh Asia Tenggara. Jadi, bisakah Indonesia benar-benar berhenti mengimpor minyak dari Singapura setelah kilang ini selesai? Jawabannya mungkin belum pasti, tetapi satu hal yang pasti, langkah ini adalah awal dari sebuah era baru. Era di mana Indonesia tidak lagi menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam permainan energi global. Dan seperti kata pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sumber dayanya sendiri. Inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa kita mampu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah proyek ini akan menjadi titik balik bagi Indonesia? Atau ada ide lain yang bisa memperkuat kemandirian energi kita? Mari kita diskusikan bersama dalam komentar.